Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, jumpa lagi bersama kami di channel podcast Desa Bantarsari dari Desa untuk Indonesia. Kali ini alhamdulillah kami kehadiran tamu istimewa yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa sekali. Kok kita luar biasa. Saya sangat terharu dan terinspirasi ya dengan orang-orang yang sudah melintang buana tentang dunia podcast gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Selamat datang Pak di Desa Bantarsari. Iya, terima kasih. Kami cukup apresiatif dengan hadirnya Koko di tempat kami. Bisa kita bincang-bincang santai Pak ya. Bisa diceritakan bisa. Kok bisa datang ke Desa Bantarsari, itu ceritanya gimana itu? Ini harus cerita penting banget untuk diceritakan ya. Iya. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak Kades nih udah mengundang saya di podcast. Niatnya hanya ngecek-ngecek, saya sempat kaget. Wow, ini ada kantor desa pertama kali yang punya studio podcast ini. Ini up to date banget nih, milenial sekali. Padahal yang datang ahli podcast. Aduh, masih belajar juga saya. Ya, terima kasih sebelumnya kehadiran sangat disambut luar biasa. Tadi juga kita sempat workshop tentang terkait podcast ya Pak. Alhamdulillah antusiasmenya sangat luar biasa. Akhirnya saya bisa kesini karena emang teman saya ini nih sudah menyonding saya dari awal. Ada Aulia yang sedang program KKM di sini dari mahasiswa Yuki. Kebetulan emang dia istrinya suami teman saya, Gus Halim. Gak enak kalau misalkan nolak permintaan istrinya Gus kan saya. Spesial. Nanti saya nggak didoain lagi. Akhirnya bisa nyampe ke sini. Sebenarnya dari awal sebelum berbicara terkait workshop dan silaturahmi ke tempat Desa Bantarsari ini, awal sempat ngirim konten Bapak nih. Saya sangat tertarik lihat YouTube. Wah, ini menarik ada desa yang punya podcast sendiri. Kemudian ditawarkan, kita main ke sana aja Bang, kita buat workshop. Oke, boleh gitu. Pengen langsung lihat secara mata terpandang, saya lihat langsung gitu. Padahal biasa aja ya. Ini sih alat yang saya lagi pengen kumpulin Pak, ini rode ini. Kita malu banget nih kedatangan orang yang ahli di podcast. Datang ke orang yang baru belajar gitu ya. Aduh, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Tapi tadi Pak, saya menarik ya di workshop tadi ya. Jadi ada pencerahan gitu ya. Kan kita ingin kemudian bagaimana podcast ini bisa produktif ya. Kemudian bisa menyampaikan informasi-informasi yang edukatif. Tapi juga dibawa santai, kan gitu Pak ya. Betul. Nah tadi teman-teman perangkat desa cukup antusias banget itu. Saya bilang Anda setiap saat harus juga tampil sesuai dengan tema-tema temanya yang bawaannya sesuai. gitu. Iya betul. Kira-kira apa tanggapan Bapak terkait dengan tadi teman-teman kepala perangkat desa gitu? Perangkat desa. Ketika tadi saya workshop menarik sekali, ada salah satu peserta juga tadi, ibu siapa ya kalau nggak salah lupa. Bu Lina ya. Dia tadi sudah praktek, saya tawarkan tadi kepada audiens untuk coba praktek bikin podcast duo. Tadi sempat dapat dua podcastnya tuh namanya tuh Mami Papi Ceriwis. Dan pembawaan karakternya memang udah kelihatan. Dia memang sangat ceria. Kemudian ibu-ibu mulut-mulut gosip, manja-manja lambe turah gitu mulutnya. Dan itu karakternya sangat menarik Pak. Jadi karena podcast itu sendiri tadi pembawaannya juga memang dari narasumbernya, kemudian juga nanti dari orang yang bikin podcastnya itu harus punya karakter unik. Podcast itu lucunya ada di orangnya, di orangnya gitu. Sama topik yang nanti dia bawain, bukan di efeknya. Ya, kayak cekikik kuak gitu kan biasanya kalau itu kan vlog ya. Dari tadi Bapak tuh pesonanya juga sangat personal, pesonanya tuh sangat ceria, sirpul. Jadi ke saya selaku narasumber jadi nggak tegang. Itu penting Pak, bagus Bapak ini keren. Saya kaget wah ternyata. Padahal kita mau orang kampung banget. Enggak, ternyata kepala desanya dari tadi humble. Ternyata emang sebenarnya adalah hostnya yang sangat profesional nih. Jangan-jangan kepala desa hanya sampingan. Intinya adalah host ya. Aduh, jadi malu kita balik nih. Iya Pak, kita ingin kemudian
desa bisa juga kemudian membawa nama desanya lewat podcast ini Pak, karena memang ketika Bupati datang ke sini beliau mengatakan bahwa ini satu-satunya desa yang punya podcast gitu ya, dan beliau sangat kaget gitu Pak. Kaget ya. Dan yang menarik ketika beliau diwawancara di CNN sama Pak Ibu Desi Anwar ya, host senior gitu ya, beliau menyampaikan bahwa ada sebuah desa yang kemudian sudah melek teknologi dan punya podcast. Bu Ade bilang begitu tuh Bupati. Dan saya loh jadi narasumber pertamanya. Jadi jadi beliau bangga gitu ya. Artinya kan ini kemudian bagian jadi narasinya beliau terkait juga dengan pembangunan Kabupaten Bogor. Kan begitu Pak. Sesuai dengan program beliau yang Pancakarsa ya, betul sekali. Gitu ya. Karena memang saya juga sendiri kaget waktu Aulia kirim kepada saya video podcast desa. Wah, ini desa memang sesuai dengan 4.0 ya, digitalisasi ini. Udah nyolong start duluan. Karena jarang desa yang ingin atau membuat seperti ini kan. Mungkin punya program-program yang lain. Tapi Bapak pasti mempunyai misi sendiri untuk buat podcast ini, salah satunya ingin kenalan dengan masyarakat, menginformasikan program-program ke desa seperti itu. Betul. Ini salah satu hal yang menarik Pak. Apalagi pembawaan Bapak memang udah podcaster banget ini. Jadi malu saja jadi Mas senior soalnya nih. Apa harapan terkait dengan podcast yang ada di desa Pak? Kalau podcast di desa saya lihat potensinya sudah luar biasa sekali Pak, dari perangkat desa, dari tadi Ibu Sekdes ya kalau nggak salah ya. Ibu Sekdes juga tuh, kemudian yang lain juga pesertanya memang punya potensi Pak. Bahkan tadi saya sempat lihat ada sosok orang yang sangat inspiratif di sini. Sempat tadi lihat jalan ke sini, beliau sepertinya punya difabel betul ya. Dan itu masih tetap semangat bekerja, itu sosok yang sangat inspirasi untuk diceritakan di sini menurut saya. Itu dia, harus berbagi ceritanya bagaimana dia survive di hidupnya gitu dan masih tetap semangat untuk bekerja. Harapan saya sih konten ini, podcast ini bisa memberikan inspirasi tentunya buat masyarakat. Bapak sendiri seperti itu bisa mengundang orang-orang yang inspiratif, orang yang memberikan informasi, bisa dengan masyarakat-masyarakat yang memang punya potensi dan punya cerita-cerita unik atau cerita lucu, cerita inspirasi. Ya itu mudah-mudahan buat yang nonton bisa ada semangat gitu. Betul gitu, Pak. Bahkan gini Pak, Koko ya. Koko aja Pak, jangan panggil Bapak. Saya kalau dipanggil Bapak nanti saya jualan beras. Pak Engko. Gini, kita kan sekarang sedang hajatan 17 Agustus ya mereka. 17 Agustus sama Milad Desa. Milad Desa. Milad Desa. Milad Desa yang ke-37. Jadi kita setiap tahun itu ada namanya Bantarsari Award. Bantarsari Award. Jadi di acara puncak Milad Desa diawali dengan jalan sehat, nanti tanggal 28 Agustus kita memberikan penghargaan-penghargaan yang menarik buat masyarakat. Karena mereka telah berkontribusi nyata untuk Bantarsari dan Indonesia. Betul. Misalnya kita cari kategori pemuda inspiratif, emak-emak inspiratif, RT RW terbaik kan gitu. Kemudian siswa yang berprestasi. Nah, kita punya program namanya mengumrohkan warga yang hafal Quran 30 juz. Dan itu udah 5 orang yang kita berangkat umroh. Nah, tadi itu jam 9 kita sampai jam 11 tadi ada kegiatan seleksi anak yang hafal Quran untuk mendapatkan Bantarsari Award. Bantarsari Award. Tadi itu kita seleksi. Seleksi tadi. Luar biasa. Gitu. Jadi ini yang kita kemudian hadirkan agar kemudian masyarakat termotivasi gitu bahwa kita ingin memanusiakan manusia. Gitu. Ini kata-kata yang sama dengan saya Pak. Luar biasa, boleh tos dulu gak sih Pak kita? Saya selalu memanusiakan manusia ini, memang kepala desa yang open minded ya. Luar biasa, luar biasa. Orang kalau kemudian diberikan penghargaan, walau hanya sertifikat saja di hadapan orang banyak gitu Pak. Kan itu sesuatu, ada sebuah kebanggaan, ada sesuatu yang kemudian membuat dia terharu begitu. Betul Pak. Apalagi kemudian didampingi oleh orang tuanya, nangis itu orang tua. Luar biasa, ini kepala desa yang sangat open minded, punya spirit dan energi yang vibes yang positif sekali. Wajar sekali beliau jadi kepala desa ya. Kalau saya kepala rumah tangga aja belum nih. Kita doain.
Koko ini segera menikah. Oke, baik, terakhir nih Koko. Saya kayaknya ini pengen terus lama ini ngobrol. Iya, Tapi harus ada sesi khusus ini. Oke, siap. Iya, ada sesi khusus terkait dengan Koko ini ya. Kita akan gali semua ilmunya ya. Amin. Agar kemudian menginspirasi dan memotivasi kami. Mudah-mudahan. Terakhir, apa kesan pertama kali datang ke Bantarsari? Kesan saya pertama ke Bantarsari, saya lihat gapura dengan tulisan ini adalah desa terbaik jambu kristal nasional. Itu yang saya pertama kali lihat. Iya. Masuk ke dalam, terus saya lihat pulang selamat datang di desa Bantarsari. Itu yang pertama kesan saya. Wah, ternyata selama ini jambu kristal yang nasional di sini ternyata. Saya paling mau itu nanti. Jambunya ya. Iya. Kemudian saya masuk. Di setiap jalan saya lihat ini rapih sekali gitu, apalagi tadi pas jalan dekat mau ke kantor desa ada poster-poster. Saya sangat apresiasi sekali, saya sangat terkesima dengan pendidikan yang ada di sepanjang jalan. Jadi ada banner dengan ajakan untuk pendidikan. Saya rasa saya udah menggambarkan wah di sini kesan saya tuh berarti pendidikannya cukup bagus di sini, pendidikannya juga tidak dilupakan seperti itu. Saya sangat tertarik, ada mulai dari MI, kemudian Ayo Mondok juga banyak banner-banner tentang kependidikan. Kemudian pas masuk ke sini fasilitas desa juga sangat luar biasa rapi. Dari mulai kantornya, ini saya bukan pencitraan ya Pak ya, enggak, bukan menjilat sorry ya, enggak ini Pak. Tapi emang faktanya, bahkan pada saat saya masuk ini tempat badminton bisa diskemakan buat acara bagus juga tadi workshopnya. Buat nikahan juga. Buat nikahan juga. Koko nanti nikah di sini aja gratis. Atau saya jadi warga Bantarsari biar saya dapat award langsung kita umroh. buatkan KTP ya. Biar dapat award umroh tadi saya. Itu dia. Kesan saya sih sangat sangat bahagia, tidak terlihat desa yang sangat kumuh, menurut saya desa yang sangat segar sekali. Pada saat saya masuk dan ke wilayahnya segar sekali, udaranya, vibes-nya tuh, hawanya tuh positif Pak. Jadi pada saat masuk ke kantor desa rapi, bersih dan fasilitasnya tuh fasilitas ada saja kadang kantor yang rungsing Pak bahasa Sunda nate. Iya. Can asup ge geus aduh ya balatak di dieu, balatak di ditu bahasa Sunda. Iya. Jadi banyak yang berantakan di sini, nggak teratur kantor mana ini. Saya lihat masuk dari mulai aulanya tadi pas saya workshop, aulanya sangat fasilitasnya bagus, banyak foto-foto dan kegiatan-kegiatan yang ditampilkan juga. Kemarin kita dapat hadiah. Hadiah apa juara tuh, Pak? pertama. Apa? Lomba kebersihan kantor desa tingkat kecamatan. Wow, pantas saja. Iya, pantas aja bersih soalnya Pak. Bahkan pada saat saya mau masuk, ini dibuka sepatunya. Ini kantor desa berasa batas suci. Kayaknya satu-satunya kantor desa yang buka sepatu. Pakai sepatu. Tapi bersih Pak, sampai ke kamar mandi, sampai ke semuanya tuh memang bersih gitu. Jadi kesan saya pertama kali, jadi saya ada aura positif, semangat, udah belum lagi ditambah dengan vibes positif dan aura-aura yang sangat positif dari staf desanya, orang-orangnya humble, itu penting banget Pak. Kadang-kadang kalau masuk udah ada orang yang jutek cuek jadi kesel saya. Begitu Bapak nyambut saya langsung dengan humble, semangat, itu jadi ke saya jadi moodnya bagus Pak gitu. Kesan saya luar biasa dan apalagi melihat podcast ini saya kaget. Saya kira hanya standar biasa aja gitu. Tapi pas pada saat saya masuk, buka pintunya, sudah ada mic Rode. Ini mic yang saya inginkan. Saya lihat mixernya, ini mixer yang saya sedang menabung. Bawa aja, bawa. Yang saya lihat, wah lightingnya juga godok. Ini lighting yang paling mahal. Saya juga sedang menabung. Alatnya profesional Pak, dari mulai meja semua. Saya kaget gitu. Ekspektasi saya, wow ini luar biasa. Tadinya saya kira hanya sekedar ruangan saja biasa, tapi pada saat masuk memang profesional sekali. Ini ruangan kantor kepala desa mestinya Pak. Mestinya. Iya, dipakai podcast Pak. Dipakai podcast luar biasa. Dikorbankan. Tapi kan fungsinya tetap sama Pak. Fungsinya sama Pak. Kantor desa bisa menyelesaikan masalah-masalah desa dari desa untuk Indonesia. Ini. Baik, sahabat desa, alhamdulillah sebuah perbincangan singkat kita dengan seorang yang cukup profesional terkait dengan podcast
ada waktu khusus nanti yang akan kami sediakan untuk beliau. Kita akan gali pengalaman beliau terkait dengan podcast. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya sahabat Tesa dan memberikan motivasi kita untuk terus berkarya, berbuat yang terbaik untuk Indonesia yang kita cintai ini. Betul. Jangan jadi penonton, tapi jadilah pemain. Dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.